Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan, subtema 4, pembelajaran 6 oleh Ibu Indah Ofitriani. Semangat anak-anak! Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan Liberty Manik. Kita harus selalu menyanyikan lagu wajib ya nak sebelum memulai pembelajaran, agar kita selalu mencintai tanah air kita. Di saat pandemi seperti ini, anak-anak jangan lupa ya, ingat selalu protokol pencegahan COVID-19. Nah, yaitu 5M. M yang pertama adalah memakai masker. Saat ini dianjurkan untuk memakai masker 2 ya nak, double. Yang pertama masker medis, kemudian dilapisi dengan masker kain. Yang kedua adalah mencuci tangan. Ingat, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, anak-anak harus mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak minimal yaitu 1 meter agar kita tidak tertular dengan orang lain. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Nah, kita tidak boleh berkerumun ya nak, tidak boleh berkumpul dalam satu tempat bersama-sama karena akan menimbulkan penularan nantinya. Yang kelima adalah membatasi mobilitas. Apabila kita tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik kita di rumah saja. Oke? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menyusun kalimat sesuai dengan kebenaran aturan penggunaan tanda tanya secara tepat. 2. Peserta didik dapat mengedit teks pendek hasil menyunting sesuai dengan aturan penggunaan tanda tanya secara tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan permasalahan sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan hasil pemecahan masalah sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat mengemukakan akibat apabila hidup tidak bersatu dalam keberagaman teman sekolah secara benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengemukakan pengalaman melakukan berbagai kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah secara benar. Anak-anak hebat, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki 2 musim ya nak. Ada musim kemarau dan juga musim hujan. Nah, sekarang anak-anak coba amati gambar di bawah ini. Ada beberapa orang sedang memindahkan barang ke tempat yang tidak terkena air. Artinya di sini Indonesia sedang mengalami musim hujan. Tetapi karena resapan air tidak terserap dengan baik, maka terjadilah banjir seperti pada gambar. Nah, jika terjadi banjir, maka kita harus mengungsi anak ke tempat yang lebih aman. Coba lihat gambarnya di sini sedang memindahkan barang-barang ke tempat yang tidak terkena banjir atau ke tempat yang lebih aman. Nah, setelah mengamati gambar, Bu Guru punya beberapa pertanyaan nih anak-anak. Coba kita jawab sama-sama ya. Yang pertama, apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Coba kita jawab ya. Jika terjadi banjir di sekitar kita,
maka kita akan memindahkan barang ke tempat yang tidak terkena banjir. Kemudian memadamkan listrik, mencabut gas dari kompor, kemudian mengangkat kabel yang tersambung dengan listrik agar tidak terjadi listrik statis di air, sehingga tidak terjadi tersetrum ya anak-anak. Kemudian jangan lupa kita juga harus mengungsi. Tentu saja kita harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa bisa terjadi banjir? Jelaskan pendapatmu. Nah, banjir dapat terjadi karena hujan deras dalam waktu yang lama sehingga sungai tidak mampu menampung aliran air lagi. Kemudian bisa juga karena manusia lalai membuang sampah di sungai sehingga sungai alirannya menjadi mampet dan menyebabkan banjir. Kemudian yang ketiga, kapan biasanya sering terjadi banjir? Nah, biasanya sering terjadi banjir pada saat musim penghujan ya anak-anak. Hujan terus-menerus sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Lalu, pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Nah, ini juga harus kita perhatikan nih. Yang harus bertanggung jawab adalah seluruh warga masyarakat dan juga pemerintah. Ya, di sini semua berperan ya nak ya, bertanggung jawab saat terjadi banjir. Lalu, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Ya, cara mencegah agar tidak terjadi banjir antara lain membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kelancaran aliran air, lalu membuat daerah resapan air dan juga melakukan penghijauan. Pertanyaan terakhir, di mana saja kamu pernah melihat banjir? Nah, biasanya kita melihat banjir di lingkungan sekitar kita ya. Kita juga pernah mengalami banjir, atau yang belum pernah mungkin bisa melihat di televisi. Baik anak-anak, tadi kita telah menjawab beberapa pertanyaan ya. Nah anak-anak, kalimat-kalimat pertanyaan tadi merupakan contoh kalimat tanya. Kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya pada akhir kalimat. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Baik anak-anak, sekarang mari kita menyusun kata-kata menjadi kalimat tanya yang utuh. Contohnya di sini ada kata banjir, apa, penyebab. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kita susun ya anak-anak menjadi kalimat tanya yang utuh. Yang pertama harus kita lihat adalah kata tanyanya. Di sini kata tanyanya adalah apa. Berarti apa penyebab banjir? Nah, jawabannya ya. Selanjutnya yang kedua, di sini ada kata acak. Mengapa perlu terjadi kita banjir jika mengungsi? Coba anak-anak cari nih kata tanyanya yang mana. Ya, betul. Di sini kata tanyanya adalah mengapa. Berarti kita susun ya menjadi kalimat tanya ya. Mengapa kita perlu mengungsi jika terjadi banjir? Jangan lupa bubuhi tanda tanya ya. Selanjutnya di sini masih ada kata acak lagi. Ada kata bagaimana, menanggulangi, banjir, cara. Nah, menyusun kalimatnya yang baik adalah
Lihat dulu mana kata tanyanya. Di sini kata tanyanya adalah bagaimana. Berarti bagaimana cara menanggulangi banjir? Tanda tanya, jangan lupa ya anak-anak. Selanjutnya, siapa membantu yang banjir korban? Di sini kata tanyanya adalah siapa. Berarti kalimat tanya yang utuhnya adalah siapa yang membantu korban banjir? Tanda tanya. Wah, hebat nih anak-anak. Sudah bisa menyusun kata-kata menjadi kalimat tanya yang utuh. Hujan mengguyur Indonesia 1 bulan lamanya. Nah, masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 bulan? Berapa minggu dalam 1 bulan? Mari kita ingat-ingat sama-sama ya anak-anak. Nah, di sini lihat 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan 4 minggu. 1 bulan 30 hari. 1 tahun ada 365 atau 366 hari anak-anak. Dan 1 tahun ada 12 bulan. Masih ingat ya anak-anak? Baik anak-anak, Bu Guru punya contoh soal cerita. Kita kerjakan sama-sama ya. Masyarakat menyalurkan bantuan selama 3 bulan. Berapa minggu masyarakat menyalurkan bantuan? Nah, coba anak-anak lihat nih yang diketahui bantuannya selama 3 bulan, ada 3 bulan. Yang ditanya adalah berapa minggu. Artinya dari 3 bulan kita harus cari berapa minggu ya. Di sini 1 bulan sama dengan 4 minggu. Jadi, jika 3 bulan sama dengan berapa minggu? 3 dikali 4, maka hasilnya adalah 12 minggu. Jadi, masyarakat menyalurkan bantuan selama 12 minggu. Soal cerita selanjutnya, para warga mengungsi selama 8 minggu. Ingat-ingat nih anak-anak, diketahui 8 minggu ya. Kemudian berapa hari para warga mengungsi? Berapa bulan pula warga mengungsi? Artinya di sini ada 2 kalimat tanya, berarti ada 2 pertanyaan nih anak-anak. Berapa hari dan juga berapa bulan? Nah, kita harus tahu dulu 1 minggu ada 7 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Kita kerjakan ya. Yang pertama ya. Pertanyaan pertama yaitu berapa hari para warga mengungsi. Kita harus tahu dulu. 1 minggu ada 7 hari ya. Tadi sudah diketahui 8 minggu. Berarti 8 minggu sama dengan titik-titik hari. 8 dikali 7. Karena 1 minggu ada 7 hari ya anak-anak. Jawabannya adalah 56 hari. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi berapa bulan ya? Berarti tadi sudah diketahui 8 minggu sama dengan titik-titik bulan. Artinya 8 dibagi 4. Nah, anak-anak bisa menggunakan cara pengurangan hingga habis ya. 8 dibagi 4 artinya 8 dikurang 4 dikurang 4. Maka hasilnya yaitu 2 bulan. Jadi, para warga mengungsi selama 56 hari atau 2 bulan. Sampai sini anak-anak bisa paham ya? Anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada 4 gambar. Gambar mana yang menunjukkan persatuan? Nah, coba kalian amati dulu ya. Di sini gambar yang menunjukkan persatuan adalah yang ini dengan yang ini ya. Gambar warga sedang bergotong royong dan juga gambar saling membantu saat terjadinya banjir.
Anak-anak, walaupun berbeda-beda, kita harus hidup bersatu. Hidup bersatu banyak manfaatnya. Dengan bersatu, pekerjaan akan cepat selesai. Selain itu, pekerjaan yang berat juga akan terasa lebih ringan. Kita harus membiasakan hidup bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, tadi jika kita hidup bersatu banyak sekali manfaatnya ya. Nah, apabila kita hidup tidak bersatu juga ada akibatnya nih anak-anak. Apa saja akibatnya? Yang pertama, pekerjaan akan lama selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi berat. Kemudian yang ketiga, tidak tercipta persatuan dan kerukunan dan terjadi pertengkaran atau permusuhan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat ya anak-anak. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.